Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan rasa syukur kita terhadap nikmatnya, karena dengan nikmatnya itulah kita dapat menyaksikan saya di video ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Alvin, dan hari ini kita akan membahas orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sebelum video ini dimulai, video ini dibuat untuk memaksimalkan diri kita agar bulan Ramadan ini bukan hanya kita menahan lapar, tetapi mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Mengapa saya bahas tentang ini? Karena banyak orang yang berpuasa Ramadan tetapi merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan kualitas dari dirinya masing-masing. Nah, kunci keberhasilan yang sebenarnya dari bulan Ramadan ini ada dua, yakni kedisiplinan dan konsistensi. Percuma kalau kita motivasi ketika bulan Ramadan untuk mengerjakan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berbagi bersama, tapi hanya ketika di 10 hari pertama bulan Ramadan. Tetapi kita harus konsisten dan disiplin dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Dan seharusnya tidak juga bulan Ramadan saja, tetapi kita harus selalu melakukan itu di hidup-hidup yang kita jalani hari ini. Masuk ke topik utama, mari kita bedah 5 golongan tersebut. Yang pertama, si tukang tidur. Golongan ini adalah golongan yang menganggap puasa itu hanya pindah jam makan, sisanya dipakai untuk tidur. Coba kalian ingat betapa ruginya bulan Ramadan ini hanya menghabiskan waktu untuk tidur. Dikala orang lain bisa berbagi dengan orang-orang yang lainnya, kita hanya tidur. Dikala orang lain mengaji, kita juga tidur. Betapa ruginya. Harusnya kita di bulan Ramadan ini adalah meningkatkan rasa ibadah kita, kualitas hidup kita dinaikkan, ibadah-ibadah kita ditingkatkan. Karena kapan lagi kita dapat kesempatan di bulan Ramadan ini? Yang kedua, puasa tapi ghibah. Mungkin kita tidak sadar bahwa di sekeliling kita banyak yang membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ketika kita sedang mengobrol, pasti ada aja yang membicarakan keburukan orang-orang lain. Nah, di puasa ini tidak boleh seperti itu, karena bisa menghapus atau hangus pahala puasanya. Jadi kita hanya mendapatkan laparnya saja. Yang ketiga, si boros di meja makan. Maksud dari si boros di meja makan ini adalah ketika kita sudah berbuka puasa menjadi ajang untuk kita makan dengan banyak sekali. Semuanya dimakan. Dan ketika kita akan melaksanakan tarawih malah ngantuk dan bahkan tidak melaksanakan sholat tarawih. Yang keempat, si pemuda ibadah. Maksud dari si pemuda ibadah ini adalah kita berpikir bahwa 10 malam hari terakhir bulan Ramadan lah yang terbaik. Tapi itu salah. Sebaiknya kita kalau punya kebaikan dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti meningkatkan ibadah kita dengan sholat tahajud, dengan beriktikaf di masjid, dengan berbagi kepada orang lain. Kita jangan melakukan itu hanya ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja, tetapi kita harus konsisten dan disiplin sesuai tujuan dari video ini.
Nah, yang kelima adalah si ibadah musiman. Maksud dari si ahli ibadah musliman ini adalah golongan yang dimana mereka hanya rajin sholat, rajin ibadah, rajin berbagi, dan hal-hal kebaikan lainnya hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan pergi, hilang begitu saja. Tidak dilanjutkan lagi kembali apa yang kita sudah perbuat, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Jadi poin utamanya dari video ini adalah Ramadan bukan hanya spiritual tahunan atau hanya sekedar puasa, tapi ini adalah momentum yang terbaik untuk kita meningkatkan kualitas hidup diri kita dengan beribadah, dengan sholat, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Jangan sampai kita sudah mendapatkan bulan Ramadan ini, tetapi kita kembali dengan tangan kosong. Lakukan evaluasi harian dan rencanakan kebaikan-kebaikan apa yang akan dilakukan. Ketika kita akan melakukan kebaikan, sebaiknya kita jangan menunda-nunda. Oke, mungkin begitu saja dari video ini. Semoga kita tidak termasuk dari 5 golongan yang tadi kita bahas. Saya Alvin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.